Tuan Tanah adalah dewa. Bab 605. Hunian Jirumeng berada di kawasan perumahan mewah dengan fasilitas pendukung yang lengkap, juga merupakan gedung bertingkat tinggi, terletak di lantai 16. Lewat sini. Setelah keluar dari lift, Jirumeng menuntun Qin Ming ke pintu keamanan berwarna merah di sisi kiri lift. Dia mengeluarkan kunci untuk membuka pintu dan berkata sambil tersenyum tipis, "Saya jarang kembali tinggal di sini. Saya membelinya terutama untuk investasi. Dekorasinya juga relatif sederhana. Tidak ada yang tidak saya sukai. Tidak masalah apakah rumah itu bagus atau jelek, yang penting siapa pemiliknya. Denganmu di sini, aku bisa tidur nyenyak meskipun itu kandang babi." Perkataan Qin Ming membuat Jirumeng tertawa dan menangis. Dia berkata dengan marah, "Apakah kamu memujiku atau menghinaku? Jika rumahku adalah kandang babi, lalu aku ini apa? Aku tidak mengatakan kau babi." Qin Ming berkata dengan nada datar, "Jika ada babi secantik dirimu di dunia ini, maka kecantikan mereka bahkan tidak sebagus babi. Lebih baik mereka gantung diri. Kamu." Jirumeng tahu bahwa Qin Ming sedang bercanda, jadi dia tidak ingin marah dan memutar matanya ke arah Qin Ming. "Jangan marah, aku hanya bercanda." Sambil berbicara dan tertawa, Qin Ming melangkah masuk ke dalam rumah dan mendapati bahwa ruangan itu memiliki 3 kamar tidur dan 2 ruang tamu. Seperti yang dikatakan Jirumeng, itu hanyalah dekorasi sederhana dan perabotannya juga sangat sederhana. Hanya ada perabotan paling dasar seperti sofa, meja dan kursi, lemari es, del. Kelihatannya kosong dan sulit dibayangkan bahwa ini adalah kediaman seorang bintang besar. "Silakan duduk di mana saja. Tidak ada minuman di kulkas. Aku hanya bisa merebus air dan membuatkanmu secangkir kopi," kata Jirumeng dengan sedikit malu. "Tidak perlu bersusah payah. Sudah malam. Ayo mandi dan tidur," kata Qin Ming dengan nada menggoda dan ambigu. Jirumeng tidak punya pilihan selain mengabaikan ejekan Qin Ming dan mengangkat tangannya dan berkata, "Itu kamar mandi. Kamu bisa mandi dulu. Aku akan membersihkan kamar tidur. Aku sudah tidak di sini selama lebih dari sebulan. Kurasa spraynya basah. Aku akan menggantinya." "Baiklah, aku akan mandi. Kamu bereskan tempat tidur dan tunggu aku," kata Qin Ming sambil tersenyum nakal, lalu berjalan menuju kamar mandi. "Orang jahat, sebaiknya kau menginap di hotel saja." Jirumeng mendengus melihat punggung Qin Ming, lalu berbalik dan berjalan masuk ke kamar tidur. Ketika Qin Ming selesai mandi, dia menyadari tidak ada handuk mandi di kamar mandi, jadi dia berteriak keluar, "Rumeng, apakah kamu punya handuk mandi di rumah? Ambilkan aku satu." "Tidak ada handuk mandi di rumah, hanya jubah mandi wanita. Apakah kamu ingin memakainya?" Jirumeng menjawab dengan nada bercanda. "Tidak ada pria?" tanya Qin Ming lagi. "Tidak, tidak ada pria yang tinggal di rumahku, jadi mengapa aku harus menyiapkan handuk pria? Lagi pula, kamu adalah pria pertama yang datang ke rumahku sejak rumahku direnovasi." "Benarkah? Kalau begitu aku seharusnya merasa sangat terhormat. Karena aku adalah pria pertamamu, jangan salah paham, pria pertama yang datang, aku seharusnya menikmati perlakuan istimewa, kan? Kau bahkan tidak bisa tidak memberiku handuk mandi. Apa kau ingin aku keluar tanpa busana? Aku tidak akan menghentikanmu. Jika kamu tidak takut dipermalukan, keluar saja telanjang," goda Jirumeng. Dia selalu digoda oleh Qin Ming, dan sekarang gilirannya untuk melawan. "Hanya ada kamu dan aku di rumah ini. Bahkan jika aku malu, kemana aku bisa pergi? Kita bukan orang luar." Pada titik ini, Qin Ming berkata dengan nada mengancam, "Jika kamu tidak menyediakan handuk mandi, aku benar-benar akan keluar telanjang." "Baiklah, aku takut padamu. Tunggu sebentar. Aku akan mencarikanmu handuk." Tak lama kemudian, terdengar ketukan di pintu kamar mandi, dan suara Jirumeng kembali terdengar dari luar pintu. "Aku menemukan handuk mandi untukmu, pakai saja." Meskipun Qin Ming terkadang bajingan, dia bukan seorang eksibisionis. Dia tidak bisa keluar telanjang. Dia perlahan membuka sedikit pintu kamar mandi, dan Jirumeng memasukkan benda putih keperakan ke dalamnya. "Ya." Qin Ming mengambilnya, membukanya, dan melihat bahwa itu sebenarnya adalah jubah mandi wanita berwarna putih keperakan. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. "Ini untuk wanita. Kamu sengaja melakukannya. Bagaimana aku bisa memakainya? Kamu baru saja mengatakan bahwa hanya ada kamu dan aku di rumah ini. Bahkan jika kita malu, kita tidak bisa mempermalukan diri kita sendiri di depan orang luar. Pakai saja. Aku benar-benar tidak punya jubah mandi pria di rumah. Sekarang sudah sangat larut, di mana aku bisa mendapatkannya untukmu?" Jirumeng berusaha menahan tawanya. Bayangan Qin Ming mengenakan jubah mandi wanita muncul di benaknya. Dia merasa lucu hanya dengan memikirkannya. "Baiklah, kalau begitu aku harus memakainya kali ini dengan berat hati. Tapi aku harus memperingatkanmu sebelumnya bahwa saat aku keluar nanti, kamu tidak boleh mengambil foto, jangan sampai foto-foto itu tersebar dan merusak citraku yang tinggi." Sebenarnya, mengenakan pakaian wanita sama sekali tidak menjadi masalah bagi Qin Ming. Dia tidak terlalu peduli. Dia pernah berpakaian seperti wanita untuk sebuah misi. Akan lebih baik jika Qin Ming tidak mengatakan apa-apa. Sebaliknya, kata-katanya mengingatkan Jirumeng. Dia buru-buru menemukan ponselnya, menyesuaikan mode kamera, dan bersiap untuk mengambil gambar Qin Ming yang mengenakan jubah mandi wanita.
Jubah mandi ini jelas disiapkan oleh Ji Rumeng untuk dirinya sendiri. Untungnya, jubah mandi itu relatif longgar dan Qin Ming hampir tidak bisa memakainya. Jika tidak ada ikat pinggang di pinggang, dia hanya bisa membiarkan lengannya terbuka. Setelah memakainya, dia membuka pintu dan berjalan keluar. Klik, klik. Saat Qin Ming baru saja keluar dari pintu kamar mandi, lampu senter menyala beberapa kali berturut-turut. Ji Rumeng, yang sudah siap, mengangkat ponselnya, menekan tombol dengan cepat, dan mengambil beberapa foto. Bukankah sudah kubilang jangan mengambil foto? Berikan ponselmu padaku dan hapus saja. Qin Ming melangkah maju 2 langkah, mengulurkan tangannya untuk meminta foto itu. Itu hanya beberapa foto. Kenapa kamu begitu gugup? Tidak bisakah kamu membiarkanku menyimpannya sebagai kenang-kenangan? Tawar Ji Rumeng. Tidak, jika orang lain melihatnya, itu akan merusak citraku yang tinggi dan mulia. Serahkan dengan jujur, kata Qin Ming dengan wajah tegas yang disengaja. Namun, Qin Ming tidak peduli apakah foto-foto memalukannya akan tersebar atau tidak. Selain itu, dia bukan figur publik, jadi tidak ada gunanya peduli dengan citranya. Biarkan aku menyimpannya selama beberapa hari dan menghapusnya saat aku sudah merasa cukup. Tidak apa-apa, kan? Kata Ji Rumeng dengan genit, dan meletakkan tangan kanannya yang memegang ponsel di belakang punggungnya untuk mencegah Qin Ming merebutnya. Tidak, aku akan menghitung sampai 3. Jika kamu tidak memberikannya padaku, aku akan melakukannya sendiri. 3. Tanpa menunggu Ji Rumeng menjawab, Qin Ming langsung menghitung sampai 3, membuka lengannya, membuat gerakan seperti memeluk, dan bergegas mengambil ponsel Ji Rumeng. Aku belum pernah melihat orang yang tidak tahu malu sepertimu. Kamu bahkan belum menghitung sampai 1 atau 2. Ji Rumeng melangkah mundur berulang kali, cemberut dan mengeluh. Aku tidak bilang untuk menghitung 1 atau 2. Kamu salah paham. Jangan salahkan aku. Qin Ming menunjukkan senyum licik di wajahnya. Melihat Ji Rumeng mundur ke sofa di ruang tamu, dia tiba-tiba menutup lengannya yang terbuka dan memeluk Ji Rumeng erat-erat. Merasakan lengan Qin Ming yang kuat, tubuh Ji Rumeng melunak seolah-olah dia tersengat listrik. Detak jantungnya bertambah cepat dan dia berhenti meronta sejenak. Dia berkata dengan malu-malu, jangan membuat masalah. Biarkan aku pergi. Aku akan menghapus foto-foto itu. Apakah itu tidak cukup? Sudah terlambat untuk menyerah sekarang. Tidakkah kau lihat bagaimana aku memperlakukan Zhao Tianhao di hotel? Kata Qin Ming dengan nada bercanda. Kau, apa yang ingin kau lakukan? Apakah kau akan melemparku dari gedung sebagai hukuman? Ji Rumeng mengerutkan kening dan berkata dengan menyedihkan. Apa yang kamu pikirkan? Aku hanya menggunakan cara yang kasar untuk menghadapi musuh. Menghukummu tentu saja dengan cara yang lembut, seperti... Aduh. Qin Ming pura-pura terpeleset, mencondongkan tubuh ke depan, dan jatuh di sofa bersama Ji Rumeng. Ah! Ji Rumeng berteriak dan secara naluriah memeluk Qin Ming dengan punggung tangannya. Postur keduanya saat ini adalah Qin Ming di atas dan Ji Rumeng di bawah, yang sangat ambigu dan membuat orang banyak berimajinasi. Menatap wajah menawan Ji Rumeng yang bak sebuah karya seni yang dibuat dengan cermat, berjarak kurang dari 5 cm darinya, Qin Ming tak kuasa menahan diri untuk menundukkan kepalanya dan mencium bibir merah halus Ji Rumeng. Ji Rumeng tiba-tiba merasa pikirannya menjadi kosong, dia kebingungan, matanya melebar, dan napasnya menjadi cepat. Oh! Setelah beberapa saat, Ji Rumeng menyadari bahwa dia dicium oleh Qin Ming. Dia meronta dan mendorong, tetapi dia tampak terlalu lemah untuk mengerahkan tenaga. Ciuman itu berlangsung selama 5 detik. Qin Ming merasa sedikit puas, tetapi dia tidak merasakan respons apapun dari Ji Rumeng, jadi dia melepaskan bibirnya dan mengangkat kepalanya. Dia melihat Ji Rumeng tampak malu dan sedih, yang membuatnya merasa dicintai. Hati Qin Ming tak kuasa menahan diri untuk tidak melunak, dan dia tersenyum canggung, maaf, aku tidak bisa menahannya sejenak, kau tidak akan menyalahkanku, kan? Dasar pria jahat. Ji Rumeng tidak tahu bagaimana mengungkapkan perasaannya saat ini. Dia merasa marah, malu, dan manis. Atau mungkin ciuman Qin Ming datang terlalu tiba-tiba dan dia tidak siap. Dia meludah, memperlihatkan gigi peraknya dan menggigit bahu Qin Ming, seolah melampiaskan amarahnya. Ji Rumeng tidak mengeluarkan banyak tenaga saat menggigit, sehingga Qin Ming menganggap itu sebagai balasan karena telah mengambil keuntungan darinya dan tidak melawan sama sekali. Setelah menggigit beberapa kali, Ji Rumeng tidak tahan lagi, jadi dia melepaskan mulutnya dan berkata dengan marah, Kamu sebaiknya cepat bangun, kamu menyakitiku. Baik, Tuan. Qin Ming menjawab dengan tegas, lalu berdiri dan menarik Ji Rumeng bersamanya. Aku mau tidur, kamu juga harus istirahat lebih awal. Setelah bangun, Ji Rumeng bergegas ke kamar tidur dengan langkah cepat seperti kelinci yang ketakutan dan mengunci pintu. Dalam penglihatan Qin Ming, Ji Rumeng sedang bersandar di pintu, menutupi pipinya yang merah dan panas dengan tangannya, seperti seorang gadis yang baru saja jatuh cinta, bergumam pada dirinya sendiri. Orang jahat, kau benar-benar memanfaatkanku, sangat jahat. Untungnya, aku bukan orang yang sembarangan. Aku akan membiarkanmu pergi untuk saat ini. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk menarik tanganku malam ini. Qin Ming tersenyum menyesal dan menjilat bibirnya. Aroma bibir Ji Rumeng masih tertinggal di antara bibir dan giginya, yang memabukkan. Setelah memanjakan dirinya selama beberapa detik, Qin Ming berjalan ke pintu kamar Ji Rumeng dan mengetuknya.
Jirumeng masih bersandar di pintu. Dia berbalik dan berkata dengan tergesa-gesa, apalagi yang ingin kamu katakan? Ayo bicara di luar. Aku sudah berbaring. Berbohonglah dengan mata terbuka. Qin Ming bergumam pada dirinya sendiri, dan berkata, jangan khawatir, aku tidak ingin masuk ke dalam rumah, aku hanya ingin bertanya di kamar mana aku tidur. Kamu tidak akan membiarkanku tidur di ruang tamu, kan? Kamu tidur di kamar sebelah kananku. Tempat tidurnya sudah disiapkan, dengan spray dan selimut baru. Jirumeng kemudian teringat bahwa dia belum memberitahu Qin Ming di kamar mana dia tidur. Bagaimanapun, dia adalah tuan rumah di rumah itu. Tidak sopan menjamu tamu dengan cara seperti ini. Dia menambahkan dengan malu, pergi dan lihat apakah kamu butuh sesuatu yang lain. Jika kamu butuh sesuatu, beritahu aku. Ya, kata Qin Ming tanpa ragu-ragu. Apa yang kamu butuhkan? Tanya Jirumeng. Aku butuh seorang wanita, kalau tidak aku tidak akan bisa tidur sendirian di malam hari. Aku ingin tahu apakah kamu bisa menyediakannya. Kata Qin Ming sambil tersenyum nakal. Bab 606. Sekitar pukul 8 pagi berikutnya, Qin Ming dan Jirumeng menaiki pesawat kembali ke kota Donghai. Jirumeng tampaknya tidak mengambil hati ciuman tak disengaja, yang terjadi tadi malam, seolah-olah itu tidak pernah terjadi, dan terus berbicara dan tertawa dengan Qin Ming. Tetapi ciuman itu membawa perubahan halus dalam hubungan antara dia dan Qin Ming, seolah-olah mereka adalah pasangan yang dipisahkan oleh tabir yang tidak dapat ditembus oleh siapapun. 2 jam kemudian, pesawat tiba di kota Donghai. Perjalanan pulang pergi hanya memakan waktu 1 hari 1 malam, dan Jirumeng berhasil menyelesaikan masalah pelanggaran kontrak. Perjalanan itu sangat berharga. Qin Ming mengambil mobil di tempat parkir, berencana untuk mengantar Jirumeng pulang dan kemudian pergi ke perusahaan. Kamu telah banyak membantuku lagi. Aku belum mengucapkan terima kasih dengan baik. Aku akan mentraktirmu makan siang nanti. Perjalanan dari bandara ke kota Donghai memakan waktu sekitar 1 jam. Saat kami kembali, sudah hampir waktunya makan siang, jadi Jirumeng mengundangnya dengan tulus. Kita mau makan di mana? Kamu mau masak sendiri atau ke restoran? Tanya Qin Ming sambil tersenyum. Ayo kita ke restoran. Bukankah kau bilang kau akan memasak untukku dan mengundangku malam ini? Lagi pula, jika kita pulang sekarang, kita harus segera menyiapkannya dan kita tidak punya banyak waktu. Tidak buruk. Sepertinya kamu mengingat apa yang aku katakan. Qin Ming mengangguk dan memuji. Tentu saja aku ingat. Kamu adalah dermawanku. Beraninya aku melupakan kata-katamu. Kata Jirumeng sambil tersenyum jenaka. Saya suka apa yang Anda katakan. Ayo kita pergi ke restoran untuk makan malam. Itu keputusan yang membahagiakan. Keduanya mengobrol dan tertawa sepanjang perjalanan kembali ke kota Donghai, di mana mereka menemukan restoran kelas atas dan makan siang bersama. Saat Qin Ming tiba di kantor, waktu sudah menunjukkan pukul 1 siang. Saat dia masuk ke kantor, Liu Wenjing dan Su Xiaoyue langsung menatapnya dengan aneh. Apakah ada bunga di wajahku, atau apa? Tanya Qin Ming dengan bingung. Saudara Qin, kapan Anda berhasil merayu idola saya? Anda bahkan tidak memberitahu kami. Anda telah melakukan pekerjaan yang hebat dengan merahasiakannya. Liu Wenjing sedikit mengeluh. Aku bukan idolamu, jadi mengapa aku harus mengejar diriku sendiri? Kata Qin Ming dengan puas. Saudara Qin, berhentilah bercanda. Maksudku Jirumeng. Ada foto dan kebenaran, dan kau masih ingin menyangkalnya. Liu Wenjing berkata dengan suara pelan, seolah-olah dia telah menangkap kuncir rambut Qin Ming, seolah berkata, jangan pernah berpikir untuk menyangkalnya, mata orang-orang itu tajam. Apa maksudmu dengan gambar dan kebenaran? Semakin aku mendengarkan, semakin aku jadi bingung. Berhentilah membuatku penasaran dan bicaralah terus terang saja, desak Qin Ming. Saudara Qin, sebaiknya kamu periksa sendiri. Berita itu sudah menjadi berita utama hiburan, dan kamu masih menyembunyikannya dari kami. Su Xiaoyue membalik laptopnya dengan ekspresi jenaka di wajahnya, ingin melihat bagaimana kamu bisa menyembunyikannya. Coba kulihat. Qin Ming berjalan mendekat, dan Su Xiaoyue berinisiatif untuk memberikan tempat duduknya agar Qin Ming bisa melihat lebih cermat dan serius untuk mencegahnya terus-menerus berdalih. Di halaman web tersebut, judul utama halaman depan bagian hiburan berbunyi, Jirumeng dan pacar misteriusnya kembali ke apartemen larut malam dan berhubungan seks selama 8 jam. Gosip di dunia hiburan memang mudah menarik perhatian orang, apalagi bintang populer Jirumeng. Begitu berita heboh ini keluar, langsung menjadi berita utama di halaman depan dan dimuat ulang oleh situs-situs besar. Berita itu juga disertai dengan beberapa gambar, yang membuatnya semakin meyakinkan. Beberapa di antaranya adalah gambar Jirumeng dan Qin Ming memasuki gedung apartemen bersama tadi malam, dan yang lainnya adalah gambar keduanya meninggalkan gedung apartemen bersama pagi ini. Dalam foto tersebut, Jirumeng mengenakan topeng. Jika tidak ada yang mengatakan bahwa dia adalah Jirumeng, kebanyakan orang tidak akan mengenalinya. Tetapi jika seseorang secara khusus menunjukkan bahwa dia adalah Jirumeng, semakin banyak orang yang melihatnya, semakin mereka akan berpikir bahwa dia mirip dengan Jirumeng. Namun, Qin Ming tidak mengenakan topeng, dan penampilannya sepenuhnya terekspos. Keduanya masuk ke gedung bersama-sama dan keluar bersama-sama. Meskipun tidak ada perilaku yang terlalu intim, mudah dibayangkan bahwa mereka bersama sepanjang malam.
Jika Qin Ming difoto secara diam-diam, dia pasti menyadari sesuatu. Namun, saat dia pulang ke rumah bersama Ji Rumeng tadi malam, dia tidak menyadari ada yang mengikutinya atau memotretnya. Piksel foto dalam berita tidak tinggi. Foto-foto tersebut tidak tampak diambil dengan kamera definisi tinggi. Foto-foto tersebut lebih tampak seperti tangkapan layar dari sebuah video. Melihat foto-foto ini, Qin Ming tiba-tiba menyadari bahwa dia dan Ji Rumeng mungkin terekam oleh kamera pengintai di gedung tempat tinggal saat mereka kembali ke rumah, dan ada orang yang penasaran memposting tangkapan layar video pengawasan tersebut di internet. Siapa yang tidak melakukan apapun setelah makan? Dia sangat bosan. Dia hanya bosan. Setelah membacanya, Qin Ming tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat. Saudara Qin, Anda tidak punya apa-apa untuk dikatakan sekarang, kan? Jangan beritahu kami bahwa tokoh utama pria dalam foto itu bukan Anda. Canda Liu Wenjing ingin menyaksikan keseruannya. Saudara Qin, ada foto-foto dan kebenaran. Anda tidak dapat menyembunyikannya bahkan jika Anda ingin. Anda sebaiknya mengatakan yang sebenarnya. Kapan Anda mulai mendekati Ji Rumeng, dan kapan Anda mengonfirmasi hubungan Anda? Ceritakan semuanya. Su Xiaoyue bertanya dengan rasa ingin tahu. Tidak diragukan lagi bahwa pria dalam foto itu adalah aku. Aku tidak menyangkalnya, tetapi foto-foto ini sama sekali tidak membuktikan apapun. Qin Ming berkata dengan percaya diri. Bukannya dia ingin menyangkalnya, tetapi dia benar-benar tidak memiliki hubungan intim dengan Ji Rumeng. Saudara Qin, kamu masih menyangkalnya. Apakah itu menarik? Liu Wenjing cemberut karena tidak puas. Su Xiaoyue juga berkata, Saudara Qin, kamu dan Ji Rumeng masuk gedung bersama-sama dan keluar bersama-sama. Jangan bilang itu kebetulan. Bahkan orang buta pun bisa menebak bahwa kalian bersama sepanjang malam. Jangan gunakan pembahasan naskah sebagai alasan seperti yang dilakukan beberapa selebritas. Katakan yang sebenarnya. Qin Ming mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, Tuhan dapat bersaksi bahwa sebenarnya tidak ada apa-apa antara Ji Rumeng dan aku. Percaya atau tidak, aku tidak perlu menjelaskan terlalu banyak, jangan sampai aku memperburuk keadaan. Saudara Qin, Anda tidak menyangkalnya karena takut kami akan membocorkan berita itu, bukan? Anda dapat yakin tentang hal ini. Xiao Yue dan saya sangat bungkam, bukan, Xiao Yue. Ya, benar. Xiao Jing dan aku berjanji tidak akan membocorkan satu kata pun. Jika kami membocorkan satu kata pun, kami tidak akan pernah menemukan pacar dalam hidup ini. Xiao Yue dan aku telah bersumpah dengan sungguh-sungguh. Saudara Qin, apakah ada yang tidak bisa kau katakan? Liu Wenhua dan Su Xiaoyue membuat janji khidmat, dan keduanya, dengan hati ingin tahu, terus mengajukan pertanyaan kepada Qin Ming. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada apa-apa antara saya dan Ji Rumeng, dan kami tidak mendengarkan gosip dan omong kosong ini. Qin Ming merasa tidak berdaya. Dia benar-benar meremehkan pikiran wanita yang suka bergosip dan harus memberikan beberapa penjelasan. Lagi pula, kalau aku punya pacar secantik Ji Rumeng, menurutmu aku akan menyembunyikannya? Akan sangat bergengsi jika aku mengajaknya keluar. Aku ingin memamerkannya di mana-mana. Melihat penyangkalan berulang-ulang yang dilakukan Qin Ming, Liu Wenjing dan Su Xiaoyue mulai percaya bahwa Qin Ming dan Ji Rumeng benar-benar tidak menjalin hubungan pacaran. Kalau tidak, dengan kepribadian Qin Ming, dia tidak akan menyembunyikannya. Lalu mengapa kamu dan Ji Rumeng masuk bersama? Jika kalian tidak berpacaran, lalu apa yang kalian lakukan? Liu Wenjing tidak menyerah dan terus bertanya. Saya meninggalkan kantor lebih awal kemarin dan menemaninya ke Beijing untuk bertemu dengan orang yang bertanggung jawab atas agensinya sebelumnya guna membahas masalah kompensasi pelanggaran kontrak. Karena kami terburu-buru untuk pergi, kami tidak memesan hotel terlebih dahulu, jadi kami menginap di kediamannya di Beijing untuk beristirahat semalam. Akibatnya, seseorang dengan motif tersembunyi mengarang saya sebagai pacarnya yang digosipkan. Ini adalah laporan yang sama sekali tidak bertanggung jawab. Setelah mendengarkan cerita Qin Ming, Su Xiaoyue memasang ekspresi ambigu di wajahnya, dan dia bertanya sambil tersenyum, Kakak Qin, kamu dan Ji Rumeng sedang berduaan di kamar, tidak terjadi apa-apa. Misalnya, kamu naik bus duluan dan membeli tiket belakangan. Aku tidak pernah tahu sebelumnya kalau pikiranmu sekotor itu. Sialan kau. Sambil berkata demikian, Qin Ming berdiri dan menepuk dahi Su Xiaoyue secepat kilat. Aku sudah mengatakan semua yang perlu kukatakan. Kalian berdua harus fokus pada pekerjaan kalian. Jika kalian merasa punya banyak waktu luang, aku akan mencarikan pekerjaan untuk kalian berdua. Jika kalian tidak bekerja lembur sampai pagi, jangan pernah berpikir untuk pulang. Su Xiaoyue menjulurkan lidahnya, meringis, lalu duduk kembali di kursinya, dan tampak siap untuk mulai bekerja. Saudara Qin, saya masih punya satu pertanyaan lagi, pertanyaan terakhir. Liu Wenjing yang ada di sebelahnya mengangkat tangannya seperti murid sekolah dasar yang sedang mengajukan pertanyaan. Kenapa kamu banyak bertanya? Kalau soal Ji Rumeng, jangan tanya lagi. Qin Ming pura-pura marah. Ini bukan tentang dia, ini tentang kamu, kata Liu Wenjing. Apa masalahmu? Cepat ceritakan padaku, kata Qin Ming dengan tidak sabar. Saudara Qin, saya khawatir Anda dalam masalah. Liu Wenjing memutar laptopnya dan memberi isyarat kepada Qin Ming untuk melihatnya sendiri, lalu melanjutkan, saya baru saja melihat Anda digeledah oleh petugas pencarian tubuh manusia, dan semua informasi Anda diunggah secara daring. Sial,
Benarkah? Qin Ming tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat. Dia mencondongkan tubuh untuk melihat sekilas dan melihat bahwa semua informasi terperinci tentang dirinya terungkap, termasuk nama, usia, nomor kontak, unit kerja, posisi, alamat, dan lainnya. Sangat terperinci. Lihatlah komentar-komentar di bawah ini. Beberapa penggemar Jirumeng yang gila mengatakan bahwa mereka ingin menantangmu untuk berduel, bertanya mengapa kamu telah merebut dewi hati mereka. Beberapa bahkan mengutukmu dengan sangat kasar. Liu Wenjing mengerutkan kening, dan tidak dapat menahan rasa khawatir bahwa penggemar Jirumeng akan benar-benar mendatangi Qin Ming dan melakukan sesuatu yang ekstrim. Sialan, aku akan menjadi terkenal, tapi itu bukan hal yang baik. Qin Ming mengerutkan kening. Hampir tidak ada yang ingin privasi mereka terbongkar, bahkan bintang populer, dan Qin Ming tidak terkecuali. Dia menghadapi pembunuhan kapan saja dan tidak punya waktu untuk bersikap rendah hati. Sekarang, sebagian besar informasi telah terbongkar di internet dan menyebar ke seluruh negeri melalui skandal Jirumeng. Saat dia berbicara, ponsel Qin Ming berdering. Itu adalah panggilan dari nomor yang tidak dikenal. Dia menjawab dengan santai, "Halo, siapa ini? Namamu Qin Ming, kan? Dengarkan aku, tidak peduli kau pacar Jirumeng atau bukan, menjauhlah darinya, atau aku akan mengumpulkan semua penggemarku dan pergi ke kota Donghai untuk membunuhmu." Sial, apa kamu sakit? Aku sarankan kamu segera pergi ke rumah sakit jiwa. Panggilan itu jelas dari penggemar Jirumeng, dan sikapnya sangat tidak ramah. Qin Ming tidak perlu bersikap sopan. Dia mengumpat dan menutup telepon tanpa menunggu pihak lain menjawab. Namun, 2 detik kemudian, telepon berdering lagi, dan nomornya sama. Qin Ming terlalu malas untuk menjawabnya dan tidak punya waktu untuk memperhatikan orang-orang bodoh ini. Saat informasi rincin Qin Ming terungkap dan skandal Jirumeng menyebar seperti api, teleponnya terus berdering sepanjang sore. Tanpa pilihan lain, Qin Ming harus mengatur teleponnya ke mode senyap hingga kehabisan baterai dan mati secara otomatis. Yang membuat Qin Ming semakin pusing adalah sekelompok penggemar Jirumeng berkumpul di lantai bawah perusahaan, menyebabkan hampir semua orang di kantor pusat Go Group mengetahui tentang perselingkuhannya dengan Jirumeng. Qin Ming tidak peduli dengan apa yang dipikirkan orang lain, tetapi dia tidak bisa mengabaikan perasaan Gu Qingyi. Bagaimanapun, keduanya baru saja menerima surat nikah. Meskipun itu palsu, hubungan mereka sudah berubah. Bersambung.